jadi kita berangkat lagi, sekali lagi ke Jungfraujoch. Karena yang lalu kami terlambat berangkat, kami terlambat terlalu siang tibanya, sudah jam 2. Sehingga kami tidak bisa naik ke atas, ke Jungfraujoch, ke Top of Europe. Suami setuju untuk menemani sekali lagi, berangkat ke atas dan meliput Top of Europe. Hari ini cuaca cukup cerah, matahari keluar, walaupun udaranya sangat dingin. Ini di luar 1 derajat. Sekarang kita masih menunggu kereta, masih 20 menit. Tadi dari Eiger Express kita nyambung, keretanya nanti tibanya di sini. Kita nyambung 1 kali lagi kereta yang akan membawa kita ke Jungfraujoch, ke Top of Europe. Hari ini cuaca matahari bersinar terang, tapi sangat dingin. Suhu mencapai di atas nanti -11. Sekarang kurang lebih suhunya di -1. Jadi baju yang kita pakai hari ini lebih tebal, jaket winter. Gitu. Diikuti terus ya. Akhirnya kita sampai di Top of Europe. Udara dingin banget, nafas rasanya berat, napas berat banget karena -11. Tapi thank God cuaca cerah hari ini, tapi kita berdua kedinginan luar biasa. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 4 atau langkah keempat. Cara saya untuk mencari atau mendapatkan kebahagiaan atau tetap menjadi bahagia. Yang keempat adalah find your tribe, love them hard. Artinya temukan kelompok kamu dan kemudian cintai mereka dengan sepenuh hati. Human are social creatures where we cannot live alone by ourselves and we always need another people to be there for us and to support. Mungkin ada yang berpendapat saya nggak perlu teman, but finding the real tribe
our tribe, a very good friends. Believe me, our life will become more amazing than it already is. Kalau kita merasa agak sedikit sulit ya mendapatkan teman yang setia atau teman yang baik atau teman yang sesuai dengan karakter kita, dua hal. Pertama mungkin karena kita belum mencari dengan baik gitu ya. Artinya ada kok di luar sana mereka yang benar-benar cocok atau sesuai dengan kita. Yang kedua, kita juga harus self-check, memeriksa diri kita sendiri. Ada beberapa orang yang kerjanya ribut terus sama teman gitu ya. Dan kemudian menyalahkan satu dunia, orang lain salah kecuali dirinya sendiri. So if you experience couple of times frictions, conflicts with your friends, then it's also good time for you to do the self-check. If there's something within us that we have to improve or even to change. Bukan berarti kita berubah buat orang lain. Kalau kita berubah untuk sesuatu kebaikan bagi diri kita sendiri dan membawa kebaikan untuk diri kita sendiri, kenapa enggak? Ya, aku cerita sedikit pengalaman aku waktu pindah ke Switzerland. Ya tentu namanya pindah negara, pindah lingkungan, pasti pindah kolam pertemanan. So when I first time moved to Switzerland, obviously I felt lonely and I was alone. And then in the process of making friends, of having new friends, new good friends, they weren't easy and they were not smooth as well. But along the time, I found those who are truly genuinely care for me, who are always be there for me, share the tears. It took me, I think, a couple of years to finally be able to say some people who are good friends of mine. Oke, nomor 5 adalah forgive but never forget. Forgive is really important for us to heal. Walaupun akan sulit untuk melupakan. And if you ask me, I would not forget. Why I choose not to forget? Because by then I know that I've learned valuable experience in life. Tapi hanya dengan memaafkan dan kita bisa move on. Kita bisa lebih ikhlas. Kita bisa dengan positive mind, pikiran yang positif untuk terus maju dan menjadi bahagia tentunya. So like I said before, in order to heal, we have to forgive. There is no other way. Kalau kita masih terpengaruh oleh sesuatu atau seseorang yang pernah menyakiti kita dalam hidup, artinya kita belum mampu memaafkan. Dan kalau kita belum mampu memaafkan, tentu selamanya kita akan terus merasa terganggu, tidak nyaman,
tidak damai dalam hati kita sendiri ya. Jadi kita juga tidak bisa memungkiri kalau kita bilang bahwa kita bahagia, tapi nyatanya kita masih terganggu dengan masa lalu, dengan sesuatu ataupun seseorang. So I'm telling you one thing, this guy is my best friend. There is nothing that he doesn't know about anything. Although he's playing cool right now at the moment because the camera is facing to him. So what do you think about me making this video? This kind of YouTube channel? He didn't agree in the beginning to be in the camera, yeah? But I nag and nag and nag and nag. After a while, then he gave up. Kita masuk aja langsung yang ke poin ke-6. Yang ke-6 adalah berhenti melihat rumput tetangga. There is a saying in Bahasa, neighbor's grass always greener. Means that something owned by somebody else could be better. And my suggestion is to stop looking at those completely. Kalau kita melihat sesuatu milik tetangga yang tentunya nggak ada hubungannya dengan kita, dan itu sulit untuk kita merasa bahagia, artinya dibumbui rasa cemburu atau rasa kecewa atau rasa tidak senang hati, maka urusan yang nggak penting seperti urusan tetangga itu justru merusak hati kita sendiri. Ada baiknya kalau kita sama sekali tidak melihat, tidak memperdulikan apa yang tetangga lakukan. Bahkan untuk berpikir bahwa mereka memiliki rumput yang lebih hijau sekalipun, just don't do it to yourself. Start to learn to ignore what others people doing, especially when they don't concern you. Stop compare yourself or what you have with what others have, and just concentrate on you and yourself and your own. Oke, begitulah perjalanan kami menuju top of Europe di Jungfraujoch, lidah keselip. Terima kasih udah menemani kami mulai salju, turun salju di sini. Jadi jika ada teman-teman yang ingin memberi masukan mengenai topik yang ingin dibicarakan atau ingin aku bawakan, silakan mengirimkan email ke sakariavielgosh@gmail.com. Send an email to sakariavielgosh@gmail.com. Thank you for watching, and then please like, please share, and please subscribe.
Until next time. Hey, aku nggak lupa kok untuk berbagi langkah ketujuh dalam upaya untuk menjadi bahagia versi aku. So the seventh way of my way to be happy is to say grace, to be grateful, to be thankful every single time on everything we have, on whatever happened in our life. Mengucap syukur itu bukan berarti kita harus menunggu bahwa kita senang, kita bahagia baru kita mengucap syukur. Melainkan juga ketika kita sedang susah. Karena dengan kesusahan, kesulitan, dengan segala cobaan yang kita punya, kita semakin kuat, kita semakin tangguh, kita semakin bijak, kita semakin dewasa, kita semakin berpengalaman. Jadi jangan dikira bahwa pengalaman pahit, cobaan hidup itu tidak penting untuk mengasah kita. You're wrong. Itu penting untuk menjadikan kita menjadi lebih baik lagi dari kita yang sebelumnya. Jadi itu sharing aku mengenai 7 pegangan yang aku punya, 7 langkah yang aku punya untuk tetap menjadikan aku manusia yang berbahagia. I've been trying my best, reminding myself, mencoba terus-terus untuk melakukan dan berpegang pada 7 langkah ini. And I hope, and if I do the self-check about myself, I know I am now genuinely in a happy place. I have happy life. I'm not saying my life's perfect. No one's life perfect. But nothing I will do to change anything I have and had happened in my life. Halo semua, namaku Dewi. Buat aku Saka itu adalah teman yang suka kasih support, juga teman yang bisa diandalkan baik untuk senang maupun susah. Memang dia orangnya keras, tapi jangan salah, dia juga intelligent, pintar, dan cantik pastinya. Dia itu suka membela teman, tapi kalaupun salah tetap disalahkan. Dan suka kasih masukan, suka bikin arrangement sesama teman dan family. Makanya kita kalau kumpul nggak cuman kita-kita aja, dan juga disertai kita dan keluarga. Dan dia itu tipikal teman yang sangat setia ya. Tapi asal jangan dikhianati. Sekali dikhianati bisa kau bacok. Bisa dia bacok nanti. Pokoknya buat aku dia itu teman yang sangat spesial ya. Susah loh cari teman untuk kita di saat kita pun susah. Masih tetap dia mau menghibur kita, masih tetap melindungi kita, selalu mensupport kita, ngasih support positif. Itu yang bikin aku tuh sayang sama dia, dan dia itu buat aku udah seperti keluarga saya sendiri, sister sendiri, karena kita tahu di sini kan tidak ada keluarga ya. Makanya aku semenjak bertemu sama dia kayaknya udah ditakdirkan sama Tuhan untuk bertemu dia dan berteman sampai sekarang ini. Dan bahwasanya dia teman yang benar-benar bisa diandalkan dan selalu melindungi dan ngasih support saya. I love you Saka, I love you to the moon and back forever. Mwah.